Sempat kepikiran nggak bagaimana Stephen Hawking berbicara? Yes, and also a universe where you're funny. Stephen William Hawking adalah seorang fisikawan teoretis, kosmolog, penulis, dan direktur riset di Pusat Kosmologi Teoretis di Universitas Cambridge. Ia lahir pada 8 Januari 1942 di Oxford, Inggris, dan meninggal pada 14 Maret 2018 di Cambridge. Salah satu kontribusinya yang dikenal adalah teorinya tentang radiasi Hawking, yang menunjukkan bahwa lubang hitam bisa menguap dan memancarkan radiasi. Stephen Hawking didiagnosis menderita penyakit amyotrophic lateral sclerosis, sebuah penyakit yang mempengaruhi sel-sel saraf motorik di otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel saraf tersebut mengalami kerusakan dan mati secara perlahan, sehingga sinyal-sinyal saraf ke otot tubuh terhenti. Hal inilah yang secara bertahap melumpuhkan Stephen Hawking selama puluhan tahun. Dalam biografi Stephen Hawking, disebutkan bahwa pada akhir tahun 1970-an, kemampuan motorik Stephen Hawking menurun drastis, hingga ucapannya sulit dimengerti selain oleh orang terdekatnya. Kondisinya semakin memburuk pada tahun 1985, menyebabkan ia kehilangan total kemampuan berbicara. Ia kemudian berkomunikasi melalui isyarat alis dengan bantuan pendamping. Setahun setelah kehilangan kemampuan berbicara, Stephen Hawking mendapat bantuan dari Walter Wolters, CEO Words Plus, yang mengembangkan software komunikasi untuknya. Program ini awalnya dibuat untuk mertua Wolters yang menderita penyakit yang sama dengan Hawking, seorang insinyur komputer, kemudian mendesain komputer kecil yang dapat dipasang di kursi roda Hawking. Pada tahun 1997, Intel Corporation menjadi sponsor utama teknologi komunikasi Stephen Hawking. Intel menyediakan hardware canggih dan program open source bernama ACAT untuk membantunya berbicara. Intel juga rutin memperbarui sistem setiap 2 tahun agar sesuai dengan penurunan kemampuan motoriknya. Pada tahun 2005, Hawking mulai kehilangan kemampuan motorik di bagian lengan, sehingga membuat Hawking terancam mengalami locked-in syndrome, sebuah kondisi di mana penderita tidak dapat berkomunikasi dengan orang sekitarnya, meskipun masih memiliki kesadaran yang aktif. Untuk mengatasi hal ini, Intel Corporation berusaha mengembangkan sistem input baru yang dapat mentranslasikan kata dan kalimat melalui pola otak dan ekspresi wajah Hawking. Sayangnya, usaha ini tidak berjalan mulus, dan pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk tetap menggunakan pola input original yang sedikit dimodifikasi untuk membaca gerakan otot pipi Hawking. Dilansir dari situs blog.swiftkey.com, Intel bekerja sama dengan perusahaan startup asal London, SwiftKey, untuk mempermudah Hawking dalam menyusun kalimat. Perusahaan ini menginput ratusan jurnal dan berbagai tulisan karya Hawking untuk membuat sistem prediksi kata yang disesuaikan dengan gaya bicaranya. Hawking hanya perlu menulis beberapa huruf saja, dan software akan memberikan serangkaian pilihan kata yang sering digunakan sehari-hari. Berdasarkan blog pribadi Hawking, hawking.org.uk, pola input ini merupakan sistem komunikasi terbaik yang pernah ia coba. Dengan bantuan alat ini, ia masih bisa terus berkarya dan menghasilkan berbagai tulisan, jurnal ilmiah, beberapa buku, serta mengisi beberapa kuliah meskipun hanya bisa menggerakkan sedikit otot di bagian wajahnya saja. Hingga akhir hayatnya, Intel terus menyediakan komputer berteknologi tinggi secara gratis kepada Stephen Hawking. Selain itu, Hawking juga menggunakan speech synthesizers Caltex 5010 yang dibuat oleh Speech Plus. Alat ini memungkinkan kata-kata yang diinput menjadi suara. Hal ini memungkinkan Hawking untuk berbicara dalam percakapan layaknya orang normal, meskipun proses penyusunan kalimatnya memakan waktu yang lebih lambat. Suara yang dihasilkan oleh speech synthesizers ini bukanlah suara Hawking sendiri,
melainkan suara model yang sudah tidak diproduksi lagi. Meskipun sudah ada banyak model suara yang tersedia di masa modern, Hawking memilih untuk tetap menggunakan suara original dari synthesizer yang ia pakai sejak tahun 1988. Pada akhirnya, suara unik ini pun menjadi trademark tersendiri yang menjadi salah satu ciri khas utama Stephen Hawking.